So who's next? Yang mulia, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film Final Destination yang bercerita tentang sekelompok orang yang lolos dari kecelakaan maut, tapi kematian tetap mendatangi mereka satu persatu. Gak bisa lari, gak bisa bersembunyi. Scene diawali dengan seorang aviofobia bernama Alex yang sedang berkemas karena akan berangkat dini hari, dan ayahnya berpesan untuk menjaga diri jangan sampai ngejorok bonden di kampung orang. Pas jam 1 malam, Alex tiba di bandara bersama 40 orang teman sekolahnya. Ayah Todd yang juga ikut mengantar kedua putranya sempat berpesan kepada Alex agar dia menjaga mereka. Terlebih Alex dan Todd sudah seperti saudara sendiri. The airport does not endorse solicitors. Ketika check-in, seorang petugas memberitahukan Alex jadwal penerbangan bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Tetapi bukannya senang, Alex justru merasa cemas. Baginya, itu bukan kebetulan melainkan pertanda buruk, apalagi dia memang takut naik pesawat. Sebelum naik pesawat, Todd mengajak Alex ke toilet. Alasannya dia malu jika tiba-tiba kebelet boker pas di dalam pesawat. Apalagi duduknya persis di samping bondon terkenal di sekolah. Saat di toilet, Alex mendengarkan lagu John Denver, musisi yang tewas dalam kecelakaan pesawat. Seketika rasa paniknya naik level, tapi belum sempat menenangi diri, terdengar pengumuman pesawat tujuan Paris segera berangkat. Sesuai dugaan, salah satu bondon ogah duduk di sampingnya Todd. Akhirnya dia minta tolong ke Alex untuk tukaran tempat duduk. Karena Alex orangnya baik, dia pun menuruti permintaannya. Sontak Todd merasa kecewa karena harus duduk bersama Batang selama 8 jam. Hingga tak lama kemudian, pesawat take off dan Alex mulai ketakutan. Alhamdulillahnya semua berjalan lancar, namun 1 menit kemudian terjadi turbulensi yang menurut pramugara hal yang wajar dan penumpang diminta tetap tenang. Rupanya cuman mimpi, tapi anehnya semua yang terjadi barusan sama persis dengan yang terjadi sebelum take off. Mungkinkah Alex bisa mengintip masa depan? Tanpa pikir panjang, Alex bangkit berteriak memperingati semua penumpang. Namun tindakannya justru memicu kepanikan. Carter yang temperamen dan tak senang mendengarnya langsung main tonjok. Alhasil orang-orang yang ikut campur dan bikin keributan diturunkan dari pesawat. Tapi berbeda dengan Todd dan Clear, mereka memilih turun karena Alex. Akibat kejadian itu, 7 orang penumpang langsung diturunkan, termasuk guru Alex yang bernama Bu Nur Laila. Sedangkan Billy yang gak tahu apa-apa ikut-ikutan diturunkan tanpa penjelasan yang jelas. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, Alex bercerita bahwa dalam mimpinya ledakan pesawat terasa begitu nyata. Mendengar itu, Carter langsung menanggapi Alex berimajinasi seperti bocah. Akibatnya mereka gagal terbang ke Paris. Merasa diolok-olok, Alex pun langsung naik darah. Oh my god, ternyata kata-kata Alex benar kejadian. Pesawat itu meleduk di udara. Seketika kepanikan bercampur rasa ngeri ekstrem menghinggapi mereka. Mereka kemudian ditahan di bandara. Teman-teman dan gurunya menatap Alex dengan tatapan penuh ketakutan. Tak lama kemudian, Badan Keselamatan Transportasi tiba bersama 2 agen FBI bernama Winnie the Pooh. Mereka menatap Alex dengan tatapan curiga. Sesaat kemudian, satu persatu mereka diinterogasi tentang kronologi kejadian yang baru saja terjadi. Alex pun menceritakan semua apa adanya, bahwa dia mendapat penglihatan tentang ledakan pesawat itu, dan ternyata kejadian tersebut memang benar-benar terjadi. Informasi yang disampaikan Alex sama persis dengan keterangan 6 orang lainnya, termasuk Clear yang mengaku percaya pada ucapan Alex dan turun dari pesawat dengan sukarela. Beruntung bagi Alex, dia akhirnya dibebaskan FBI. Tak lama berselang, keluarga para penumpang yang diinterogasi mulai berdatangan. Karena tak ada yang menjemput, akhirnya Clear pulang bareng Alex. Kebetulan mereka memang tinggal satu gang. Alex sangat terpukul dengan kejadian naas yang menimpa teman-temannya. Sepanjang malam tak bisa tidur, ia terus menangis tanpa henti. Kesedihannya semakin mendalam saat melihat di berita tidak ada satupun penumpang yang selamat. Semuanya hangus terbakar, ditemukan bersama sisa puing pesawat yang jatuh di pantai Long Island.
Singkat waktu, sekolah Alex mengadakan memorial untuk mengenang 39 murid termasuk guru yang tewas dalam tragedi tersebut. Ayahnya Todd memandang Alex dengan tatapan sinis. Bahkan teman-teman yang selamat termasuk Bu Nur Laila menganggap kehadiran Alex seperti penyakit. Mereka sama sekali tak mau berurusan, bahkan sekedar berdekatan pun mereka menolak. Tapi berbeda dengan Wati dan Billy, mereka masih menganggap Alex seorang teman, karena mereka sadar secara tidak langsung Alex lah yang membuat mereka masih hidup. Untungnya Todd menyikapi tragedi itu dengan bijak, tidak seperti ayahnya yang belum bisa menerima kematian kakaknya Todd. Todd bahkan berjanji jika kondisi ayahnya sudah membaik, ia akan mengajak Alex berlibur. Sementara itu, Clear juga tak lupa mengucapkan terima kasih karena berkat Alex lah ia masih diberi kesempatan hidup. Di malam hari ketika semua orang rumah sedang terlelap, Todd terlihat pergi ke kamar mandi. Angin malam bertiup kencang masuk lewat jendela, menerpa wajahnya sangat kencang sampai-sampai menutup pintu. Yang anehnya, air cebok dari toilet perlahan merembes dan mengikuti kemanapun Todd melangkah, seolah hidup dan punya kehendaknya sendiri. Tak lama berselang, ia melihat di cermin bayang-bayang kematian. Astagfirullah, Todd terpleset tanpa sengaja tercekik tali jemuran cangcut sampai ia kehabisan napas. Yang lebih mengherankan lagi, air cebok tadi kembali ke asalnya seperti menyingkir dari TKP. Di waktu yang sama, Alex masih terjaga, rupanya ia sedang asik membaca buku taman anak-anak. Hingga beberapa saat kemudian, burung hantu tiba-tiba muncul di jendela. Spontan Alex melempar bukunya hingga hancur, yang bikin merinding sobekan itu jatuh membentuk satu kata. Merasa ada yang nggak beres, Alex langsung bergegas menuju rumah Todd yang berada di ujung gang. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Bahkan 2 agen FBI yang kemarin lebih dulu tiba di lokasi sebelum Alex. Dengan amarah bercampur sedih, ayahnya Todd bertanya kenapa Alex nggak dapat wangsit atas kematian anaknya sendiri. Bahkan dia menuduh Alex penyebab Todd bundir akibat rasa bersalah membiarkan kakaknya berada di pesawat kemarin. Di sini ayahnya Todd nggak tahu kalau anaknya Mato terpeleset. Karena seperti yang kita tahu, air cebok penyebab kematiannya telah menyingkir dari TKP, membuat kejadian itu tampak seperti bundir. Namun Alex yang membantah, ia yakin Todd nggak mungkin melakukan hal itu. Melihat Alex yang ngotot, ayahnya Todd makin membencinya. Keesokan harinya, Alex mendatangi rumah Clear. Ia langsung bertanya kenapa Clear bisa ada di rumah almarhum tadi malam. Sebenarnya, hubungan Alex dan Clear ini tidaklah dekat, bahkan di sekolah pun mereka nyaris tak pernah saling menyapa. Dan faktanya lagi, Clear rupanya bisa merasakan firasat buruk yang datang saat sebelum tragedi pesawat kemarin. Cuman bedanya dengan Alex bisa melihat seperti cenayang, sedangkan Clear hanya bisa merasakan. Itulah sebabnya mengapa semalam Clear ada di tempatnya Todd karena dia punya firasat buruk. Alex merasa kematian Todd ini hanyalah awal dari mereka yang selamat dari kematian. Demi mencari jawabannya, malam ini mereka sepakat untuk mencari petunjuk yang dimulai dari jasadnya Todd ternyata belum dimakamkan. Tapi tiba-tiba, pengurus jenazah menjelaskan mayat bergerak bukanlah hal mistis melainkan reaksi dari cairan tubuh yang disedot saat proses pengawetan. Alex melihat kematian Todd bukanlah karena bundir tapi murni karena kecelakaan. Namun si Om membantah, di dalam kasus kematian gak ada yang namanya kecelakaan karena segalanya sudah dirancang oleh takdir kematian itu sendiri. Mendengarnya, lantas Alex pun mulai bertanya-tanya, kalau seseorang bisa mengetahui rancangannya, berarti mereka dapat menghindari kematian? Karena faktanya, Alex dan yang lainnya pernah menghindar dari kematian ketika tragedi pesawat waktu itu. Si Om hanya bisa tersenyum sambil berkata, kalian memang lolos. Tapi itu hanya sementara waktu karena kematian gak bisa dihindari tapi ditunda. Ketika waktunya sudah tiba, kematian akan kembali. Contohnya si Todd, meski ia sempat lolos dari ledakan pesawat, kematian tetap menjemputnya. Itu artinya kematian punya rancangan baru bagi mereka yang selamat dari ledakan pesawat tersebut. Si Om kemudian memberikan saran agar mereka mempertajam insting dan mempercayai firasat. Karena itu satu-satunya cara untuk mengetahui kapan kematian datang. Beruntung Alex dan Clear memiliki kelebihan itu dan kini mereka harus memanfaatkan kemampuan tersebut.
Keesokan harinya, mereka antusias membahas cara menghindari kematian di sebuah kafe. Syaratnya ternyata simpel, lebih simpel dari kredit HP. Mereka cuma perlu peka sama tanda atau petunjuk sekecil apapun. Misalnya, Alex dikasih petunjuk soal kematian Todd cuma lewat sobekan kertas kecil. Alex juga harus sadar satu hal penting. Mereka harus menemukan pola kematian agar bisa selangkah lebih dulu dari maut itu sendiri. Hingga sesaat kemudian, Alex merasakan firasat buruk melihat mobil Tayo melintas di depan kafe. Sementara itu, Carter tampak memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Tak disangka mereka semua ditakdirkan berkumpul di tempat yang sama. Melihat Carter yang terus ribut dengan Alex, Wati pun minta putus. Ia menganggap Carter kekanak-kanakan. Hingga tiba-tiba, astagfirullah, Wati diseruduk Tayo sampai meningsoy. Di hari berikutnya, Clear mencoba menghubungi Alex, tapi Alex menolak berbicara. Melihat Alex yang murung, ayahnya pun mulai khawatir. Namun Alex enggan digali soal masalahnya. Dia mungkin menyesal, meski mendapat penglihatan dia tetap gagal menyelamatkan Wati. Tak lama berselang, Alex melihat berita di TV tentang penyebab kecelakaan. Diketahui terjadi kebocoran listrik yang memicu percikan api pada bahan bakar hingga akhirnya menyebabkan ledakan pesawat. Melihat hal itu, Alex pun mulai menggambar jalur ledakan tersebut. Tak lama, ia menemukan pola rancangan kematian sesuai urutan. Dimulai dari bangku Todd, lalu berlanjut ke Wati, dan berikutnya Bu Guru Nur Laila. Di sisi lain, Bu Nur Laila tengah berkemas mau pindahan. Ia sudah tak tahan melihat anak-anak rekan kerjanya yang terus mengingatkannya pada tragedi kecelakaan pesawat. Melihat Alex muncul di halaman, sontak Bu Nur Laila menghubungi FBI. Terlebih, tingkah laku Alex yang mencurigakan. Celingak-celinguk bak maling pentil ban. Padahal maksudnya cuma ingin memastikan gurunya aman. Tapi ya sudahlah, FBI keburu datang, alhasil Alex pun diangkut. Sesampainya di markas, Alex langsung diinterogasi. Ternyata namanya masuk dalam daftar pengawasan FBI. Namun sejauh ini, penyelidikan mereka belum menemukan bukti apapun yang mengaitkan Alex dengan kematian orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Tapi Alex cuek saja karena dia tahu dirinya bukan psikopat. Alih-alih membela diri, dia justru lebih tertarik membahas penemuan pola rancangan kematian. Menurut perhitungannya, korban selanjutnya yang akan mati adalah Bu Guru Nur Laila. Mendengar bahasan tak manuk akal yang bikin kepala migrain, mending Alex dilepaskan. Namun ucapan Alex yang barusan itu membuat salah satu mereka jadi merinding. Di saat yang bersamaan, angin malam masuk ke rumah Bu Nur Laila. Meski merinding, ia mencoba menepis rasa takutnya dengan menyetel musik keras-keras. Namun tak lama kemudian, dari pantulan ceret, ia melihat asap malaikat maut. Akibat panas yang langsung diguyur dengan air dingin, membuat gelasnya retak. Tanpa ia sadari, air menetes masuk ke komputer jadul hingga konslet. Astagfirullah, pecahan layar tepat mengenai leher, sementara api mulai menjalar. Alex tiba di waktu yang salah. Melihat gurunya dalam bahaya, segera ia mendekat dengan api. Keesokan harinya, FBI mulai menyebar ke berbagai titik, mencari Alex yang tiba-tiba menghilang setelah insiden semalam. Mereka curiga Alex terlibat, tapi Clear mengaku tidak tahu apa-apa. Padahal kenyataannya, Clear sedang menyusun rencana. Ketika malam tiba, Clear mengumpulkan Billy dan Carter di sekolah. Katanya Alex tahu giliran siapa yang matot selanjutnya. Mendengar itu, Billy maupun Carter langsung panas dingin dan mereka tak punya pilihan selain harus berjumpa dengan Alex. Tapi karena Alex diburu FBI, jadi mereka harus menemui Alex diam-diam. Tiba-tiba Clear minta diturunkan. Katanya mereka berdua harus menunggu di ujung jalan untuk memastikan mereka tidak dibuntuti FBI. Sementara ia menjemput Alex. When I was a kid, parents dying. Singkat cerita, Clear berencana menyembunyikan Alex di kabin orang tuanya. Karena Alex jadi tersangka atas kematian Bu Guru Nur Laila. Lagi pula, Billy melihat sendiri di malam itu. Ketika membahas giliran siapa yang matot, tapi Alex tak sampai hati memberitahukannya. Namun dari wajahnya jelas mengisyaratkan kalau Carter lah yang selanjutnya. Merasa putus asa,
Lantas Carter mulai mengebut, sementara Alex dapat wangsit terkait seperti bel yang putus. Stop what you're doing! Stop this! Belum puas ngebut di jalanan, Carter malah mau mengetes ilmu kebalnya di jalur lintasan rel kereta api. Melihat kereta api dari kejauhan, mereka yang panik berhamburan keluar mobil, kecuali Carter yang tetap santuy ingin membuktikan kalau dia baik-baik saja. Namun setelah kereta hampir mendekat, tiba-tiba mobilnya mogok. Ia yang mulai panik mencoba segera keluar, namun safety belt tiba-tiba macet. Saat itulah dia sadar apa yang dikatakan Alex memang benar. Mereka nyaris dilindas kereta api. Untungnya Alex cepat bertindak. Tapi siapa sangka kematian bisa melompati urutan berikutnya. Oh my god, kepalanya copot. Menggelinding bak bola voli. Sontak Alex pun sadar kalau seseorang berhasil selamat, maka kematian akan langsung melompat ke urutan korban berikutnya. Mendengar suara sirine yang mendekat, Clear langsung mengajak Alex kabur dari lokasi. Singkat cerita, Alex disembunyikan di kabin kosong peninggalan bapaknya Clear. Setelah kematian Billy, rupanya giliran Alex. Dengan kewaspadaan tingkat dewa, ia menyembunyikan semua benda tajam atau apapun yang bisa jadi pemicu kematiannya. Nyaris saja Alex kena mata kail berkarat yang diletakkan di dalam lemari. Untungnya dia waspada dengan pergerakan sekecil apapun. Dengan percaya diri, dia berkata dia mampu ngegocek kematian. Di malam hari, Clear melihat FBI sedang mengawasi rumahnya. Karena khawatir dengan Alex yang gak ada kabar, akhirnya dia dilema. Dia memilih memberitahu posisi Alex yang berada di kabin orang tuanya. Awalnya dia mau ikut menjemput Alex, tapi FBI melarangnya. Di sisi lain, Alex baru ingat satu hal penting. Dia sebenarnya tidak berpindah posisi duduk saat di pesawat. Tempat duduknya yang paling belakang, tepat setelah Clear dan Billy. Kalau mengikuti bola jalur ledakan besar di pesawat, seharusnya setelah Billy, giliran Clear yang matot bukan dia. Menyadari kesalahan itu, Alex panik dan tancap gas menuju ke rumah Clear. Tapi di saat yang bersamaan pula, FBI datang ke kabin. Sontak Alex kabur ke arah danau. Beruntungnya lagi, dia lolos karena FBI ternyata nggak bisa berenang. Namun saat melihat jumlah FBI yang terus berdatangan, Alex semakin panik. Dalam kepanikan itu, dia malah tergelincir. Lalu tiba-tiba... Astagfirullah, Alex tertimpa pohon tumbang. Tapi justru itu yang membuat FBI kehilangan jejak. Ternyata Alex selamat. Di saat yang bersamaan, petir menghantam gardu listrik hingga kabelnya putus. Melihat Acu dalam bahaya, Kir langsung berlari untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba... nyaris saja dia dan Acu tersengat listrik. Beruntung dia sempat memanjat dinding beberapa detik sebelumnya. Tapi teror listrik PLN belum berhenti sampai di situ. Alex yang baru tiba langsung menyuruh Clear tetap tenang. Sementara itu, dia bersiap melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Astagfirullah, bukannya membaik, situasi justru semakin memburuk. Tabung gas yang masuk di kolong mobil bisa meledak kapan saja. Tak ada pilihan lain, Alex harus berkorban setidaknya Clear bisa selamat. Saat Alex melakukannya, Clear harus segera melompat. Meski Clear sudah melarang, namun Alex tetap ngotot menyelamatkannya. Oh my god! Alex terpental keras hingga tak bergerak, sementara tangannya melepuh mengerikan. Lalu tiba-tiba, layar berganti putih terang. Mungkinkah Alex OTW ke alam barzah? We made it. You know what I'm saying? 6 bulan kemudian, ternyata Alex selamat meski sempat tersengat gardu listrik bertekanan tinggi. Mungkin saja dia dirawat intensif dan berhasil melewati masa kritisnya. Sekarang mereka berada di Paris, Prancis. Carter yang dulunya musuh, kini jadi sahabat Alex. Dan Clear pun resmi berpacaran dengannya.
Tapi ada satu hal yang terus mengganjal di pikiran Alex. Dalam kasusnya, tak ada yang menyelamatkan dia. Padahal seharusnya setelah Clear berhasil lolos dari kematian, giliran Alex lah yang matot. Kegelisahan itu tumbuh menjadi firasat buruk tentang dirinya sendiri. Melihat tanda itu, Alex memutuskan pergi dan menyuruh mereka tetap di tempat. Lalu tiba-tiba, Alex terselamat dan kematian melompat ke korban selanjutnya yaitu Carter. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Filmnya menarik bukan? Jika kalian suka jangan lupa subscribe dan like video kami karena film selanjutnya bakal seru dan menegangkan.